Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadatus Soliha. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan resume PBAK Universitas pada hari pertama. Judulnya Wawasan Bidang Akademik. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai 7 fakultas. Yang pertama, Fakultas Tarbiyah. Yang kedua, Fakultas Syariah. Yang ketiga, Fakultas Ekonomi. Yang keempat, Fakultas Psikologi. Yang kelima, Fakultas Saintek. Yang keenam, Fakultas Humaniora. Yang ketujuh, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Terdapat 2 integrasi. Yang pertama, integrasi keilmuan, yaitu memadukan antara sains dan Islam. Kedua, integrasi kelembagaan, yaitu memadukan antara pendidikan tinggi dengan pendidikan pesantren. Pilar-pilar ulul albab: kedalaman spiritual, keluasan ilmu, keagungan akhlak, kematangan profesional. Program-program UIN Malang. Yang pertama, pengembangan bahasa asing, di antaranya bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Arab. Yang kedua, tahfidzul Quran. Yang ketiga, rumah moderasi agama memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh. Yang keempat, menempatkan diri moderat serta ideologi dan intelektual yang berakhlak mulia. Yang terakhir, perpustakaan, e-book, e-journal yang bisa diakses untuk menulis, riset maupun lainnya. Proses pembelajaran kampus dimulai dari semester 1 sampai 8 semester dengan total kurang lebih 100 SKS penelitian, PKL, KKN, uji kompetensi hingga wisuda nantinya. Adapun mata kuliahnya diantaranya: 1. Mata kuliah Matematika Dasar, Keislaman, Bahasa, Filsafat. 2. Mata kuliah Fakultas. 3. Mata kuliah Prodi, yang membedakan Prodi 1 dengan Prodi lainnya dalam satu fakultas. Tujuannya memiliki prestasi akademik dan memiliki kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk diri sendiri nantinya. Sistem akademik: memprogram akademik pada mahasiswa semester 3 dan seterusnya. Nilai IPK itu menentukan SKS di semester berikutnya. Universitas ini menjadikan intelektual yang ulul albab. Layanan perpustakaan pusat UIN Malang. 1. Layanan fisik. Dikarenakan masih dalam masa PPKM level 4, perpustakaan pusat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang belum membuka untuk para mahasiswa baru maupun lama. Adapun bagian-bagian dan layanan yang ada di perpustakaan. 1. Ruang diskusi terbuka dan ruang baca lantai 1 dan 2. 2. Open space untuk memfasilitasi belajar dan diskusi kolaboratif. 3. Fasilitas untuk gaya belajar soliter. 4. Layanan koleksi buku tercetak. Buku yang dapat dipinjam berada di lantai 3. Buku referensi dan tugas yang hanya bisa dibaca di tempat berada di lantai 2. Layanan sirkulasi. Yang pertama, layanan peminjaman di lantai 2. 2. Layanan pengembalian di lantai 3. 3. Syarat peminjaman dan pengembalian buku membawa KTM. 2. Layanan daring. Mengakses database jurnal elektronik dari rumah. 1. Aktifkan email universitas melalui Syahakat. 2. Mengisi form dengan menggunakan email universitas. Pelatihan daring. Yang pertama, pelatihan research style penelusuran sumber info. Yang kedua, pelatihan penggunaan alat pengecek kemiripan karya ilmiah. Yang ketiga, pelatihan unggah mandiri e-thesis. Yang terakhir, pelatihan referensi manajemen software. Alur saat berkunjung ke perpustakaan pusat. 1. Menyiapkan KTM. 2. Menitipkan tas di ruangan loker atau dilakukan sendiri oleh mahasiswa. 3. Men-scan KTM di komputer untuk statistik kunjungan. Materi kedua, menjelaskan tentang organisasi DEMA.
DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. DEMA ini adalah organisasi intra-kampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas. Ada beberapa lingkungan, yaitu terdiri dari lingkungan universitas dengan fakultas turunannya. Untuk lembaga Ceklits ada himpunan mahasiswa jurusan atau himpunan mahasiswa prodi. Fungsi DEMA Universitas sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. 2. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA: melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. 2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Selanjutnya, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan tidak mungkin kita laksanakan sendiri-sendiri. Harus ada beberapa kementerian yang kemudian menjabarkan, menerjemahkan keinginan kita di Dewan Eksekutif Mahasiswa agar semua yang dimaksudkan sebagai upaya pengembangan ataupun soft skill dari mahasiswa. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kementerian yang ada di DEMA. Yang pertama, Kementerian Luar Negeri. Yang kedua, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik. Yang ketiga, Kementerian Dalam Negeri. Yang keempat, Kementerian Agama. Yang kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Yang terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Struktur pengurus DEMA Universitas. Yang pertama, ketua. Yang kedua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Yang ketiga, kementerian. Program kerja: Sahabat Desa, meningkatkan kepekaan mahasiswa dengan masyarakat. Yang kedua, Sapa Sekolah, membantu memberikan kepada kampus atau mempromosikan kepada sekolah untuk melatih kepemimpinan. Yang ketiga, Sosial Politik, diskusi dengan parlemen yang ada di Indonesia. Yang kedua, organisasi SEMA. SEMA atau Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Visi: terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi: advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran. Tugas SEMA Universitas: mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang terakhir, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Wewenang SEMA Universitas: 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. 3. Memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa. 4. Mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas. 5. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA Universitas. 6. Turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. 7. Menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. 8. Memberikan peringatan
dan memorandum kepada Dema Universitas. Komisi Senat. Yang pertama, Ketua Umum. Yang kedua, Sekretaris Jenderal. Yang ketiga, Bendahara. Yang keempat, Ketua Komisi. Yang kelima, anggota komisi. Yang terakhir, staf ahli. Terdiri dari 4 komisi. Komisi A, Komisi Advokasi dan Hukum. Komisi B, Organisasi dan Kemahasiswaan. Komisi C, Administrasi dan Keuangan. Komisi D, Informasi dan Komunikasi. Materi ketiga, kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Peta sebaran kasus COVID-19, jumlah kasus dunia 216 juta, 4,49 juta. Jumlah kasus di Indonesia 4.066.404. Kunci mengendalikan pandemi ada 2. Yang pertama, vaksinasi dipercepat untuk herd immunity. 2. Disiplin berprokes. Dampak terhadap pandemi COVID-19. 1. Turunnya pertumbuhan sektor ekonomi. 2. Melemahnya daya beli. 3. Hilangnya pekerjaan. Sektor pendidikan. 1. Putus sekolah. Anak harus bekerja. Resepsi orang tua. 2. Kekerasan pada anak dan resiko eksternal. 3. Penurunan capaian belajar. Sektor sosial. 1. Meningkatnya angka kematian. 2. Meningkatnya angka kriminal. Kebijakan sektor pendidikan. 1. Bantuan kuota. 2. Bantuan subsidi upah. 3. Bantuan UKT. 4. Rumah sakit pendidikan. Materi keempat, pentingnya kolaborasi hexahelix. Model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Komunitas ormas, pebisnis, pemerintah, akademis, universitas, partai politik, media massa. 3 kekuatan pengubah dunia. 1. Kemajuan teknologi. 2. Agama. 3. Pasar. Mencerdaskan, menyiapkan diri secara intelektual, menguatkan fondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Peran dan peluang UIN atau PTKIN. 1. Arus utama pengembangan teknologi digital. 2. Menjadi kekuatan psikososial teknopreneur. 3. Epicentrum ajaran agama inklusif. Menjadi generasi unggul. 1. Keagungan moral dan spiritual. 2. Gandrung ilmu pengetahuan. 3. Memiliki digital question. 4. Kesalehan atau peduli sosial. Moderasi beragama dalam bingkai NKRI. 2 arus besar, Sunni Islam dan Syi'i Islam. Definisi moderasi secara etimologis berarti jalan tengah. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143.
beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi relevan dan urgen di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan. Ideologi bangsa, Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Peran mahasiswa. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesiminasi agenda moderasi. 2. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang terakhir, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.